Juwita. Hai Bu. Kenapa kok murung kali wajah itu? Aduh, lagi pusing, lagi ada banyak permasalahan. Permasalahan apa Ibu? Kayak lagi booming ya? Iya, lumayan. Apa ya namanya? Menyita pikiran. Padahal nggak mau dipikirin. Tapi terpikirkan. Terpikirkan. Emang ada permasalahan apa Bu Juwita? Begini Bu, kebetulan kan saya wali kelas nih. Ya. Nah, wali kelas di kelas IPS. Ibu kan bisa bayangkan tuh seperti apa yang namanya wali kelas IPS. Ya. IPS itu nggak akan apa ya namanya, nggak akan oke lah kalau nggak heboh gitu ya. Jadi Selalu buat kehebohan gitu. selalu buat kehebohan. Jadi kebetulan siswa saya kan udah yang bermasalah dengan gurunya nih, salah satu guru bidang studi. Nah, sampai sekarang tuh masalah belum beres, belum selesai gitu loh. Apa kira-kira permasalahannya Bu? Masalahnya kalau menurut saya mungkin ada kesalahpahaman. Tapi begitupun mungkin kedua belah pihak belum menemukan, katakanlah belum menemukan kata inilah apa ya namanya, tidak terang kali ya Bu ya. Jadi intinya mereka salah paham menurut saya. Mereka kan keduanya ini mengeluh, mengatakan pertamanya itu Bu, kita ini kan sistem sekarang ini pembelajarannya Daring ya? daring. Jadi sistem pembelajaran daring ini kita tidak langsung bertatap muka dengan anak, sehingga anak pun memberikan tugas ke kita tidak langsung. Nah, kebetulan salah satu siswa saya itu memberikan tugas kepada gurunya. Nah, dia tidak mengetik. Ini kan kita sekarang pakai GSR ya Bu. Jadi dia mungkin tidak mengetik tapi menulis. Jadi difotolah tugas ini, terus dikirimkan kepada gurunya. Menurut si guru, tugas dia ini tidak maksimal mungkin, sehingga guru pun mungkin memberikan arahan, memberikan mungkin wejanganlah kepada anak ini. Nah, jadi sedangkan si anak merasa tugas yang diberikan itu sudah baik, sehingga dia ya tahulah yang namanya anak-anak kan Bu, kesal, jengkel, dia berbicara kasar tapi memang tidak langsung ke ibu itu gitu. Jadi dikirim kemana kata kasar tadi? Nah, bahasa kasar dia itu yang katakanlah unek-unek kesal dia kepada guru ini, dia berikan, maksudnya dia kirim ini, dia omongin kepada temannya di WA, tapi di WA grup. Oh, di WA grup kelas dia itu. Jadi di situ ada gurunya masuk? Nggak ada. Oh, nggak ada. Itu khusus untuk WA, itu khusus untuk siswa. Nah, cuman kan kenapa guru ini tahu, mungkin namanya berteman. Jadi ada salah satu temannya memberitahukan kepada guru. Jadi Tersinggung lah guru ini, merasa terhina dengan perkataan si anak perkataan tadi. anak ini, marah. Ya, saya juga dalam arti kata saya tidak membela anak ini. Mungkin dia salah. Saya katakan dia salah karena berbicara tidak sopan. Nah, tapi memang tidak langsung kepada gurunya. Itu hanya wujud emosi dia, menurut saya gitu. Wujud emosi yang dia lampiaskan, dia ungkapkan kepada teman-temannya. Nah, kalau ada kepada gurunya, karena disampaikan salah satu siswa gitu. Jadi masalahnya meruncing. Meruncing lah. Aduh, gimana lah ini? Pusing ya, Bu ya. Gitu. Jadi setelah kita berbincang seperti ini, apa kira-kira yang ingin Ibu capai gitu? Nah, kalau saya sih inginnya kedua belah pihak ini saling memaafkan, mau saya gitu. Ya, Mau saya antara siswa dengan guru, sehingga kita kan masih dalam proses pembelajaran ini Bu. Walaupun kita pembelajaran daring, kalau katakanlah hubungan itu tidak harmonis, itu tidak katakanlah KBM kita tidak akan tercapai dengan baik. Jadi sampai sekarang Ibu ini belum menerima si siswa itu? Masih marah juga? Masih marah. Saya udah meminta kepada siswa untuk menghubungi ibu itu, kemudian meminta maaf. Kalau menurut siswa, dia sudah menghubungi.
tapi tidak terhubung. Nah, ini saya juga nggak paham ibu di mana masalahnya. Sedangkan menurut si ibu gurunya, siswa tidak ada menghubungi. Nah, saya tidak tahu di mana yang benar mana yang salah. Oke, jadi selama kejadian itu apa yang sudah ibu lakukan? Yang jelas saya mencoba menjadi penjembatan antara siswa dengan guru. Saat ini yang saya lakukan, maksudnya agar menurut saya kan tadi itu salah paham. Agar kesalahpahaman ini tidak meruncing. Cuman yang namanya sama-sama emosi, Bu. Siswa ini tadi pun merasa kesal. Dia sudah memberikan tugas yang dia rasa sudah maksimal dia kerjakan, lantas tidak mendapat persepsi dari guru seperti apa yang dia inginkan. Sementara guru pun merasa kan punya hak ya untuk memberikan wejangan kepada anak atau menegur anak jika anak itu menurut dia tidak benar. Hanya saja mungkin saya nggak tahu seperti apa cara ibu itu menegur gitu sehingga ada ketersinggungan. Jadi sudah ada ibu menghubungi si guru tersebut? Sudah. Oh sudah. Awalnya kan ibu itu yang komplain ke saya karena saya wali kelas. Oh ibu itu yang menghubungi ibu. Ibu itu yang membicarakan karena ini kan saya kan wali kelas. Itu kan siswa saya gitu kan, naungan saya. Jadi dia komplain ke saya. Jadi dari si anak sudah ada ibu hubungi? Sudah, itulah saya suruh anak itu meminta maaf kepada ibu itu. Maksudnya supaya ini tidak meruncing, tidak katakan tidak panjang masalahnya gitu. Jadi dari orang tua si anak sudah ada juga ibu hubungi untuk perkara kasus ini? Nah, itulah gimana. Apakah selanjutnya? Rencana saya sih seperti itu. Kalau memang tidak ada, maksudnya kedua belah pihak ini tidak bisa apa ya, katakanlah tidak bisa menyatu, otomatis kita kan harus melibatkan orang tua. Jadi selama dari si anak dengan si guru yang tadi mau ibu satukan supaya selesai masalah ini, apa hambatan yang terjadi gitu? Ibu kan mau bilang mau menyatukan anak dengan si guru. Belum ada dengan tindakan yang lain kan belum. Jadi hambatan itu yang jelas hambatan menurut saya, Bu. Yang jelas yang pertama adalah kedua belah pihak merasa benar. Sama-sama merasa benar gitu. Yang siswa sudah saya suruh untuk minta maaf walaupun itu dilakukannya. Cuman dia merasa benar itu kenapa? Karena itu maksudnya dia tidak merasa memaki ibu itu. Tidak merasa berkata langsung kotor kepada ibu itu. Dia memang mengutarakan kekecewaan bahasa kotor itu kepada teman-teman gitu loh, kepada teman-temannya gitu. Kenapa ya itu begini akan seperti itu, mengungkapkan emosi dan kesal dia. Sementara di satu pihak ibu itu merasa kalau itu dia itu merasa dilecehkan gitu. Jadi setelah ibu bilang tadi apa solusi yang akan ibu ambil gitu? Itulah saya bingung. Kalau saya sih rencananya ke depan gitu ya, Bu. Rencana yang akan ibu lakukan lah. Rencananya kedua belah pihak ini kan udah mentok menurut saya. Berarti si siswa dengan guru nih. Nah, saya kan pasti akan memberitahukan kepada orang tua. Nah, kalau sudah orang tua maka akan ke BP, Bu. Itu kan ada prosesnya. Untuk memanggil orang tua kan kita harus pakai proses BP. Itu rencana saya gitu. BP dulu. Iya, saya rencana bilang ke BP untuk memanggil orang tua sehingga bisa kita bicarakan. Harapan saya ingin mengumpulkan ketiga pihak ini gitu. Anak, guru, siswa dan orang tua. Nah, jikalau BP sudah bertindak tetapi belum bisa juga memutuskan, apalagi rencana yang akan ibu lakukan? Harapannya sih kan dari awal saya berharap masalahnya tidak berlarut-larut. Tapi kalaupun itu terjadi, jelas mungkin kita kan punya atasan, Bu, gitu. Jelas mungkin saya akan mencoba untuk melaporkan kepada bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah wakil kepala sekolah untuk bagian kesiswaan, itu rencana saya. Jadi menurut ibu setelah ibu bilang tadi akan
meminta bantuan BP, tetapi kalau misalnya BP juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan ibu, meminta bantuan dari pihak manajemen, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi dari segi ini tolak ukur keberhasilan yang ingin ibu capai itu apa? Ya kalau menurut saya, kalau sudah kedua belah pihak ini bisa saling memaafkan, itu udah berhasil menurut saya gitu. Karena kan kita mau ada proses nih Bu, proses KBM gitu. Ini akan berlanjut. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak tidak bisa saling memaafkan, saya yakin KBM itu tidak akan harmonis berjalannya gitu. Pasti ada rasa tidak nyaman di antara kedua orang tidak ini, tenang, ya. baik bagi siswa ataupun bagi gurunya sendiri gitu. Baik, dari yang sudah ibu jelaskan tadi, kira-kira apa komitmen ibu untuk melaksanakan rencana aksi ibu tadi itu? Kan ibu sudah bilang tadi akan segera memanggil BP, melibatkan BP dan melibatkan manajemen sekolah jika ibu belum berhasil dengan tindakan ibu sendiri yang ingin menyatukan. Jadi komitmen ibu itu apa? Ya, mempertemukan semuanya Ibu, mempertemukan semuanya sehingga saling berbicara yang mana satu sama lain, sehingga saya tidak ke sana lain, ke sini lain. Ini kan kalau sudah bertemu semua kan pasti menceritakan, sama-sama tahu seperti apa kronologisnya, Duduk semuanya, sehingga ya harapan saya semua pihak bisa saling mencari solusi yang terbaik, yaitu saling memaafkan, menuju ke supaya saling memaafkan itu tadi Bu. Karena tidak nyaman juga ya Bu kalau misalnya si siswa juga gak selesai, si guru juga gak selesai. Tapi bagus itu Bu, mengumpulkan semua belah pihak dari BP. Tapi kalau memang dari rencana ibu tadi, dari ibu sendiri belum berhasil, ibu mengikuti BP, memanggil BP dan memanggil pihak Wakasek Pak, manajemen yang berhubungan dengan kesiswaan. Sudah bagus itu rencana ibu itu. Jadi nanti kalau bisa Bu secepatnya Bu selesaikan ini supaya si anak juga nyaman, si guru juga nyaman gitu kan. Takutnya kalau nggak ibu segera selesaikan, si guru itu juga dendam dengan si siswa ini kan, takut berembet dan bermasalah yang lebih besar lagi. Iya sih. Pokoknya pasti dampaknya negatif Bu, kan gitu. Baik siswa ataupun guru. Kalau bisa sesegera mungkin Bu. Nah, jadi kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen yang sudah ibu bilang tadi? Kalau saya sih berpikirnya ini kan pasti kalau sudah bertemu semua pihak pasti kan ada surat perjanjian itu Ibu. Kita kan akan buat perjanjian. Dalam arti kata begini, agar siswa juga lebih berhati-hati untuk berbicara walaupun itu di luar konteks tidak langsung dengan gurunya gitu. Sehingga masalahnya tidak terulang lagi. Mungkin rencana saya akan membuat mungkin surat perjanjian agar siswa itu bisa merubah diri atau berubah sikap untuk lebih baik ke depannya. Oke, baik. Dan itu nanti diketahui oleh BP dan pihak sekolah yang terkait seperti BP ataupun Wakasek dari kesiswaan tadi. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi dengan siswa-siswa ibu yang lain. Iya, begitu rencananya Ibu. Sudah mantap juga itu rencana dari ibu. Jadi nggak usah ngomong lagi ibu. Aduh, sulit ya Bu.